untuk mempersiapkan rempah-rempah yang mau kita kirim ke yang membutuhkan. Jadi ini ada rempah-rempah yang sudah kita pilih tadi. Ini di sini. Jadi kita lagi siapkan. Jadi ikuti aja ya. Hari ini kita mau buatkan rempah-rempah. Ada pesanan kemarin yang malam. Jadi karena cuaca sedikit kurang mendukung, mulai siang tadi hujan sampai sore dan malam ini juga masih hujan. Jadi agak sedikit terlambat kita siapkan rempahnya. Ini dia rempah-rempahnya dan kita siapkan. Nanti juga ada bagaimana persiapan kita untuk membuat rempah-rempah martuk, mandian, dan untuk terapi uap yang kadang-kadang sekarang itu kan banyak orang yang isolasi mandiri akibat dari keadaan tubuhnya yang kurang fit atau dalam keadaan sakit. Tapi ini hanya sebagai perawatan usaha untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan kita ya. Siapa tahu kita itu akibat karena masuk angin. Jadi ini ada terapi yang kita buatkan sekarang di sini. Nanti kita siapkan. Oke, ikuti terus ya. Nanti kami tunjukkan. Ini dia beberapa yang sudah kita siapkan hari ini. Ini ada pasuka, ada anak-anak. Ini dia. Ini daun temulawak ya. Ini agak panjang dia temulawak ini. Saya buat dulu sinar. Oke. Ini dia panjang dia ya. Ukurannya ini temulawaknya cukup subur ini. Nah, ini dia. Ini daun temulawak. Daun temulawak ini sangat berkhasiat. Baru kemudian ini daun serai. Kemudian ada di sini juga ini daun rias. Ini masih segar ya, jadi lagi kita ambil barusan karena cuaca. Ini daun lengkuas, daun dan batang lengkuas. Dan ini kunyit ya, beda tadi dengan temulawak. Ini kunyit, ada induk kunyit, kemudian ada kunyit kampung juga karena kunyit ini juga berbagai jenis. Lalu di sini ada jahe, dan satu lagi juga ini ada daun temulawak mirip dengan jahe. Maaf, bukan temulawak, bengle. Oke, kemudian ini beberapa jenis daun. Ini daun jeruk ya. Ini daun jeruk ini. Ini daun asam dan ini asam nipis. Ini daun asam nipis. Kalau dia daun lemonnya tadi sudah diguntingi. Beda. Ini daun jeruk purut. Uniknya daun jeruk purut ini kan ada dua dia ya. Nah, dia bentuknya seperti ini. Untuk daun jeruk purut. Kalau dia jeruk manis, dia durinya lebih panjang. Ini yang nampak tadi ya. Nah, ini daun jeruk manis. Ini durinya lebih panjang dia. Duri-durinya. Ini duri-durinya. Jadi kalau jeruk asam dia seperti ini, kecil-kecil. Nah, seperti itu. Jeruk asam. Jadi kalau daun lemon dia agak sedikit lebar.
Oke. Kemudian ini ada siri. Ada siri. Ini ada siri, daun siri. Ini juga siri banyak jenisnya ya. Siri itu ada siri merah, ada siri yang seperti kapur, dia rapuh. Ini dia jenis seperti itu. Katanya ini yang bagus. Nah, ini daun siri. Ya, ini daun siri. Dan ada juga ini berbagai, ini batang apa juga. Ini ada jeruk purut. Ini aromanya sangat apa ya? Sangat bagus. Itu jeruk purut. Ya. Ini jeruk purut ya. Jadi kita ini ada cengkeh. Jadi cengkeh ini kalau sudah dibuat ke air panas, dia akan mengeluarkan zat cengkehnya dan aromanya bisa semakin harum. Nah, itu kalau sudah dipergunakan dia akan harum sekali. Oke, kita siapkan dulu ya paket yang dipesan dari kawan-kawan kita. Semoga, karena di Siantar cuaca itu mendung dan hujan hampir setiap hari. Mudah-mudahan dengan mandi dan terapi uap ini, atau dikenal dengan martup, orang Batak dulu bilang martup, ini kita kembalikan tradisi yang lalu ya, tradisi leluhur orang Batak atau tradisi dari orang-orang tua kita terdahulu tentang kekayaan alam untuk mengobati berbagai sakit, salah satunya flu, demam, atau baru sakit, atau kurang enak badan dan sebagainya. Karena memang ini kami sudah buktikan, yang mudah-mudahan orang lain juga bisa terbantu. Nanti kita buatkan dulu ini ya, bahan-bahannya ini kita buatkan, kita paket untuk masing-masing rempah-rempahnya. Oke, kita ikuti dulu ya. Sumber kehidupan dan juga dikenal juga dengan nama lain atau dengan dari Sumatera Utara. Lama digunakan beberapa dari dahulu wanita asli Batak yang menggunakan cara efektif untuk membersihkan kulit.
jeruk purut, sirih, daun lengkuas, daun-daunan yang lainnya yang memiliki makna untuk martub. Pada dasarnya, martub memberikan 3 efek manfaat, yaitu efek secara segera seperti membuat tubuh rileks dan segar, efek jangka pendek seperti mengurangi nyeri otot, serta efek jangka panjang untuk penyembuhan beberapa penyakit dan peremajaan kulit. Berikut penjelasan untuk manfaat martub. Sebagai pembersih badan, Batak pesisir mengenal proses pembersihan badan yang disebut dengan marpangir. Tidak jauh berbeda proses mandi biasa, hanya saja melibatkan sejumlah tumbuh-tumbuhan seperti sangge-sangge, ute hambing, ute pangir, daun pandan, bunga sedap malam, bunga dilam, bunga tanjung, bunga cinta, dan masih banyak lagi yang lainnya. Banyak orang yang belum mengerti cara menggunakan rempah-rempah ini untuk terapi uap atau martub. Ada 2 versi, martub untuk mandian atau martub untuk terapi uap. Kalau untuk terapi uap diharapkan ketika rempah-rempah pertama sekali dibuat, inilah rempah-rempah yang sangat baik mutunya untuk terapi uap. Terapi uap dapat kita lakukan dengan menutup wajah atau kepala kita dengan kain, dan uap bebas masuk untuk kita hirup, dan sekali-sekali kita dapat menghirup udara segar dan tutup kepala kita dibuka. Kemudian setelah martub terapi ini, kita bisa istirahat, tidur, dan supaya tubuh kita menjadi rileks. Martub terapi uap kita lakukan setelah kita mandi. Ingat ya sahabat, setelah kita mandi, supaya pori-pori kita dalam keadaan segar dan semua tubuh kita dalam keadaan rileks untuk menerima terapi uap. Namun apabila kita hendak mencampur rempah-rempah dengan mandian, maka yang perlu kita lakukan adalah merebus rempah-rempah ini, kemudian kita memasukkan ke air bersih. Kita campur sehingga air yang tadi menjadi hangat dan dapat kita lakukan untuk mandian. Kenapa kita lakukan terapi uap dengan rempah pertama? Karena rempah pertama itu mutu dari uap yang dihasilkan sangat baik, karena dia baru masakan rebusan pertama. Jadi sahabat semua diperhatikan ya, posisi martub terapi uap dan posisi untuk mandian berbeda. Jadi ketika sahabat mau terapi uap, gunakan rempah-rempah rebusan pertama. Kemudian sebelum terapi uap, kita mandi terlebih dahulu. Apabila kondisi kita demam, kita mandi dengan air hangat, atau jangan mandi dulu, langsung saja terapi uap. Namun apabila kondisi kita tidak demam, kita mandi terlebih dahulu, baru kita ambil posisi dengan sikap yang baik untuk melakukan terapi uap di daerah wajah, baru kita lakukan terapi uap. Terapi uap ini fungsinya dapat membantu kita meringankan flu virus yang ada di tenggorokan, batuk, paru kita, karena itu akan kita hirup dan akan masuk ke paru dan tubuh kita. Namun jika kita melakukan terapi uap ini, lakukanlah 2 kali sehari. Bisa kita lakukan antara jam 9 ke jam 10 pagi, kemudian malam sebelum tidur. Malam sebelum tidur kita istirahat. Jadi antara jam 8 ke jam 9 untuk terapi uapnya. Apabila kita dalam keadaan baru sakit, kita dapat melakukan terapi uap 2 kali sehari. Oke sahabat, semoga dengan penjelasan ini semakin
kita dapat memahami bagaimana cara teknik menggunakan rempah-rempah dengan tepat. Salam sehat buat kita semua. Semoga informasi ini dapat membantu dan sahabat semua dalam keadaan sehat. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan di kolom komentar. Kita berbagi informasi pengalaman. Mana tahu saya ada kekurangan di dalam penyampaiannya, kita bisa berbagi informasi yang lebih mendetail lagi. Selamat menggunakan terapi rempah-rempah ala tradisional yang mungkin saat ini banyak orang sudah melupakannya. Salam sehat, semoga tetap sehat selalu. Horas, horas, horas. Terima kasih komentar, like, subscribe kalian semua, dukungan kalian semua, sehingga membuat kami menjadi lebih kreativitas lagi untuk memberikan informasi-informasi yang terbaik. Salam horas. Buat sahabat yang ingin tahu teknik terapi uap mandian, di YouTube saya ini beberapa sudah saya buatkan ya, link sederhana, video sederhana bagaimana terapi uap martub dan bagaimana penggunaan serta rempah-rempah yang kita gunakan. Jadi sahabat, jika kita mencari rempah-rempahnya, kita upayakan mencari rempah-rempah yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Bisa juga kita tanam dan bisa juga kita membelinya kepada orang-orang yang memiliki. Terima kasih sahabat semua. Salam kesehatan dan sehat selalu. Thank you.